Terima kasih masih bertahan bersama saya Ahmad Gustomi. Ya, kali ini kita akan melanjutkan session kita yang kemarin soal bagaimana kita melakukan coding. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengcoding data. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan, ya misalnya entah dikumpulkan oleh tim Anda atau oleh Anda sendiri, kemudian kita akan lakukan proses coding data. Nah, sebagai contoh begini. Anda bisa buka dari sumber-sumber yang sudah Anda ambil, ya, yang sudah Anda klasifikasi ini, ya. Kemudian Anda ingin coding. Nah, oleh karena itu Anda buka, ya. Nah, lihat dari sini akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini sangat mudah untuk dilakukan coding. Jadi seperti halnya data kualitatif ya, seperti halnya riset kualitatif, kita itu sedang berburu quote, sedang berburu kata-kata kunci, sedang berburu informasi-informasi penting, serta bagaimana kemudian kita membangun jejaring untuk meletakkan informasi-informasi itu ke dalam sumber resources. Nah, dengan adanya kodifikasi, maka kita bisa memudahkan untuk proses recalling kalau data itu banyak ya, sehingga mengingat kembali dan semacamnya. Misalnya begini, ya, entah ini data wawancara, entah ini data internet, entah ini berita, entah ini dari jurnal dan semacamnya, Anda bisa melakukan klasifikasi seperti ini. Ya, misalnya begini nih, Anda ambil satu data, oke, Gubernur Papua mengatakan akses orang penumpang dari laut bla 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 dan semacamnya, ini Anda anggap sebagai informasi penting dan ini ingin Anda recall nanti, maka Anda bisa melakukan proses codingisasi dengan cara lihat nih, code saja. Ya, Anda cukup klik code, kemudian, nah, Anda masukkan di dalam kategori note yang mana? Oh, ini statement pemerintah daerah, gitu ya, tentang kebijakan lokal, gitu. Sebagaimana teori Anda, tinggal Anda masukkan, ya, jebret, gitu. Nah, apakah bisa untuk lebih dari satu code? Bisa, why not, gitu ya. Anda bisa recall lagi, kemudian Anda membangun ini sentimen apa, misalnya, oh, very positif, gitu, is okay, gitu ya. Atau ini adalah bentuk relasi seperti apa, ya, sesuai dengan kerangka teori yang sudah Anda buat tadi, ya, sesuai teori yang sudah Anda buat tadi. Nah, ya, ini sayang saya belum banyak membuat ini karena seperti tadi ini adalah lebih kepada etnografi digital. Jadi saya karena kebetulan riset saya adalah etnografi digital tanpa melakukan proses teoretik sebelumnya. Tapi kalau Anda melakukan proses teoretik sebelumnya, Anda tentu sudah membangun teoretik. Nah, ini tinggal dipilih saja hubungan konseptual yang seperti apa, bahwa kebijakan ekonomi mempengaruhi keberhasilan jejaring misalnya. Oke, take it di sini, ya. Kemudian ini termasuk cases apa ya? Cases apa? BPS misalnya, ya. Udah. Atau ini orang misalnya ya, case-nya adalah orangnya apa ini tadi? Bukan BPS, Gubernur Papua. Nah, maka Anda bisa melakukan seperti ini. Nah, ini nanti semua sudah tercoding. Lakukan itu kepada semua data yang sedang dicari. Ya. Karena tadi, bahwa NVivo itu bukan seperti SPSS yang kemudian pengolahan datanya Anda diberikan mentah. Anda tetap melakukan proses interpretasi. Tetapi, semaksimal mungkin bagaimana Anda melakukan membangun sebuah rasionalitas yang komprehensif gitu, berbasis pada data yang Anda miliki. Nah, setelah itu maka semua coding-coding itu akan muncul di dalam riset Anda, ya. Dan ini sangat mudah. Misalnya ini ya, sebagai contoh dalam riset saya ini juga belum selesai codingnya ya. Sebagai contoh saja, ini misalnya Anda ingin merecall kembali memori Anda tentang wacana yang wacana elit atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah gitu, apa gitu. Anda bisa merecall kembali. Atau denial dari pemerintah itu apa saja sih di dalam konteks COVID misalnya. Anda pengen tahu denialnya seperti apa saja, tinggal Anda klik, nanti semua denial, semua data tentang denial itu akan muncul. Nah, ini enaknya NVivo, kita bisa merecall dengan sangat mudah. Oh, ternyata si ini yang ngomong. Sehingga ketika Anda membangun asumsi, Anda sedang membuat report laporan dan semacamnya, Anda sangat mudah kemudian membangun argumen dari sini, ya. Nah,
sama. Jadi sangat mudah. Begitu juga ketika Anda pengen tahu nih sentimen apa saja nih yang terbangun, misalnya yang positif nih, yang very positif nih. Apa saja sih yang very positif yang muncul? Oh, ternyata ini gitu argumennya. Termasuk relationship. Ini kalau sudah Anda buat banyak sekali relationship, ya, Anda pengen tahu bagaimana bahwa ada argumen yang mengatakan bahwa kebijakan ekonomi akan berpengaruh pada pada berjaringan misalnya. Nah, maka data itu akan muncul di sini. Nah, itulah fungsi dari fungsi dari NVivo, sehingga tidak lagi terjadi proses tumpang tindih data atau overlapping data. Ya, kalau Anda menggunakan NVivo yang berbayar dan Anda bisa cloud, ini sangat mudah dikerjakan dengan cepat dan tim yang besar tanpa terjadinya overlap atau juga terabaikan. Kan sering kalau kita riset tadi seperti di awal pertemuan saya sampaikan bahwa seringkali problem masalah riset itu adalah ketika timnya besar adalah ada data yang tidak terbaca, ada data yang terabaikan, terlupakan, atau ada data yang sama dipakai dalam dua argumen sekaligus yang bisa jadi argumen bertentangan, dan ini untuk menyatukannya kalau sekedar FGD tidak bisa. Maka kemudian faktual yang dihadirkan oleh NVivo ini sangat-sangat membantu. Ya, relationship dan semacamnya. Termasuk Anda pengen recall cases, ya. Ingat, seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam konteks ini, ya, dalam konteks penelitian ini, cases itu juga sangat tergantung, ya. Misalnya base-nya ini adalah misalnya bukan Sumerep ya, wawancara gitu misalnya, boleh. Wawancara dengan siapa boleh, atau apa. Tidak ada yang fix, tidak ada yang baku. Tetapi Anda pengen misalnya melihat bagaimana misalnya statement Gubernur DKI gitu ya, dalam konteks cases gitu ya, maka semua statement Gubernur DKI akan muncul di dalam bilah ini, dan ini hanya statement-statement yang penting, sehingga ketika kita pengen mengkonfirm bahwa ini dikatakan oleh siapa dan semacamnya, kita bisa dengan mudah merecall kembali. Atau pengen tahu nih Menko Perekonomian ini ngomong apa saja, nah ini sangat mudah untuk dilihat. Nah, ingat di sini ada PDF-nya ya, ada reference, ada summary-nya. Nah, saya lupa menyampaikan. Sebentar, saya buka. Nah, summary itu adalah nanti Anda pengen menemukan itu di file-file mana saja ya. Ada di sini ya. Itu misalnya ada di 10% daripada artikel ini gitu ya. Reference-nya ini atau statement-nya, atau PDF-nya Anda pengen membaca sebenarnya konteks yang diomongkan itu apa. Saya kok lupa konteksnya. Nah, maka dengan mudah Anda bisa recall. Ya, lihat nih ada di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Ini menurut saya yang sudah cukup sangat membantu riset kualitatif ya. Terlepas dari nanti ada model-model analisis yang lain ya, search, map dan semacamnya, tetapi pada level ini sudah sangat membantu ya, pada level bagaimana kemudian mengcoding dan membaca data coding yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Baik teman-teman, sementara itu dulu, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar.